bertemu lagi bersama saya Ekswati Niatari. Pada channel saya kali ini, saya akan menjelaskan kembali tokoh psikologi kepribadian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tokoh psikologi kepribadian yang bernama Raymond Bernal Cattell. Lalu, siapakah beliau ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Raymond Bernal Cattell adalah salah satu tokoh psikologi yang berpengaruh pada abad 20-an. Ia memiliki kuesioner yang paling terkenal serta masih sering dipakai untuk tes kepribadian dalam lingkup dunia industri. Cattell adalah penganut dan pendiri paham beyondisme. Selain itu, Cattell yakin bahwa kepribadian memiliki dimensi-dimensi yang dapat diukur melalui statistika. Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur trait. Trait dapat diklasifikasi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori kepemilikan, yaitu trait umum, trait khusus. Yang kedua, kategori kedalaman, trait permukaan, trait sumber. Dan yang ketiga, kategori modalitas ekspresi, yaitu trait kemampuan, temperamen, dinamik. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing ketiga kategori. Yang pertama adalah kategori kepemilikan, yaitu trait umum, trait yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Trait khusus adalah trait yang dimiliki oleh satu orang saja, atau hal tersebut bisa disebut dengan suatu sifat atau karakter yang dimiliki oleh setiap orang dan dibedakan dalam bentuk tingkatan. Yang kedua, kategori kedalaman. Trait permukaan adalah sifat yang tampak yang menjadi tema umum dari berbagai tingkah laku. Trait sumber adalah elemen-elemen dasar yang menjelaskan tingkah laku atau karakter kepribadian yang terdiri dari berbagai elemen yang menyusunnya secara konstan, dengan kata lain menjadi tema umum dari berbagai tingkah laku. Dan yang terakhir adalah kategori modalitas ekspresi. Trait kemampuan. Trait kemampuan menentukan keefektifan seseorang dalam usaha mencapai tujuan. Trait temperamen, gaya atau irama tingkah laku. Trait dinamik, motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku. Atau sifat yang menentukan seberapa mampu seseorang dapat bekerja demi sebuah tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dinamika trait. Bahasan mengenai dinamika trait sebagai motivasi secara spesifik, menganalisis asal-muasal pergerakan trait, dan saling hubungan subsidiasi antara sikap, sentimen, dan sifat keturunan, attitude, sentimen, dan earth. Yang pertama adalah pengertian dari earth. Earth adalah dorongan atau motivasi dasar, bawaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah sentimen, yaitu terstruktur dari sikap yang memperoleh energi dari berbagai energi dan dibentuk melalui hasil belajar. Dan yang terakhir adalah sikap atau attitude, konsep tingkah laku spesifik sebagai respon terhadap suatu situasi tertentu. Sikap tidak perlu diungkapkan secara formal. Selanjutnya adalah tahap perkembangan. Pada tahap perkembangan ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, tahap pertengahan. Tahap bayi 0-6 tahun. Tahap anak 6-14 tahun. Tahap adolescent 14-23 tahun. Tahap kemasakan yaitu 23-50 tahun. Tahap usia pertengahan 50-60 atau 70 tahun. Tahap tua 60 atau 70 sampai mati. Selanjutnya, pada teori Cattell terdapat psikopatologi dan psikoterapi. Yang pertama, psikopatologi. Terdapat 2 poin. Yang pertama, neurosis, yaitu pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang yang merasa dirinya mengalami kesulitan emosional, tetapi lebih menunjukkan gangguan psikotik. Selanjutnya, psikosis, yaitu bentuk gangguan mental yang berbeda dengan neurosis, di mana individu kehilangan kontak dengan realita dan membutuhkan perawatan untuk melindungi dirinya dan orang lain.
Selanjutnya, psikoterapi. Menurut Kettle, tes kepribadian sangat penting dalam terapi. Tes ini dapat digunakan sebagai diagnosis dan menentukan perlakuan untuk mengatasi kelainan